Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A1 kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kasus 1 yang akan dipresentasikan oleh Aldi Wahyudi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini ada kasus 1 yang berbunyi, Tuan B, usia 41 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan kaki kiri, mengalami luka yang tidak kunjung sembuh, lemas dan pusing, namun masih dapat berjalan dan beraktivitas. Pasien bekerja sebagai PNS di kantor desa dengan jam kerja pukul 08.00 sampai 15.00 dalam aktivitas ringannya. Pasien tergolong dalam ekonomi menengah. Pasien jarang berolahraga. Pasien tidak memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu dan tidak memiliki masalah terhadap saluran cerna. Berat badan pasien yaitu 57 kg dan tinggi badan 160 cm. Tekanan darah 158/90 mmHg, suhu tubuh 36,5 Celcius, hasil pemeriksaan laboratorium yaitu glukosa 268 mg/dl, kolesterol 150 mg/dl, protein total 6,6 gram per dl, albumin 3,6 g/dl. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa jenis diet yang direkomendasikan untuk pasien? Bagaimana prinsip diet yang harus diberikan? Yang ketiga, hitung kebutuhan gizi, yaitu energi, protein, lemak, dan lain sebagainya pasien. Poin keempat, buatlah contoh menu sehari pasien sesuai dengan kebutuhan gizinya. Langsung worksheet praktikum PDM. Dari kelas A1 kelompok 1. Di sini ada keluhan fisik, datanya keluhan kaki kiri mengalami luka yang tidak kunjung sembuh, lemas dan pusing namun masih dapat berjalan dan beraktivitas. Untuk interpretasi, karena kadar glukosa yang tinggi sehingga membuat tubuh kesulitan mengolah glukosa dengan efektif. Untuk vital sign, data berat badan 57 kg, tinggi badan 160 cm, tekanan darah 158/90 mmHg, suhu tubuh 36,5. Untuk interpretasinya, berat badan normal, tinggi badan normal, tekanan darah tinggi, suhu tubuh normal. Kemudian ada nilai laboratorium. Untuk data, glukosa 256 mg/dl. Untuk interpretasinya tinggi, kolesterol 150 mg/dl. Untuk interpretasinya normal, protein total 6,6 g/dl untuk interpretasinya normal, dan albumin 3,6 g/dl untuk interpretasinya juga normal. Lanjut. Lanjut, Mbak. Kemudian untuk nomor 1, di sini ada tujuan diet, mengontrol tekanan darah dalam batas normal. Untuk prinsip diet sendiri, jenis dan komponen makanan sesuai dengan kondisi. Untuk kedua, mengurangi asupan natrium. Untuk prinsip dietnya, jumlah garam dibatasi sesuai dengan garam. Kemudian tujuannya juga ada menurunkan intake kafein dan alkohol, mengurangi intake insulin, kalium, dan magnesium, dan juga meningkatkan aktivitas fisik. Kemudian gizi. Di sini BMR LK sama dengan 10 kali 57 tambah 6,25 kali 160 kurangin 41 tambah 5 sama dengan 570 ditambah 1000 kurangi 205 tambah 5 sama dengan 1570 dikurangi 250 tambah 5. Hasilnya 1300
Untuk koreksi aktivitas, LK 1 kali 160 kurangi 100 sama dengan 60 kg. LK sama dengan 30 kali 60 sama dengan 1.800 kilokalori. Koreksi aktivitas sama dengan 20% dikali 1.800 sama dengan 360 kilokalori. Untuk koreksi stres, LK 10% dikali 1.800 kilokalori sama dengan 180 kilokalori. Untuk koreksi usia, LK 5% dikali 1.800 sama dengan 90 kilokalori. Untuk TDE atau kebutuhan, TDE sama dengan BMR tambah kebutuhan aktivitas tambah stres kurangin usia. Energi sehari TDE sama dengan 1.325 ditambah 360 tambah 180 dikurangi 90 dan hasilnya 1.775 KKL. Untuk protein sama dengan 15%, TDE sama dengan 15% dikali 1.775 sama dengan 266,25 kilokalori. Untuk karbohidrat masih ke atas, Mbak. Untuk karbohidrat 55% TDE sama dengan 55% kali 1.775 sama dengan 976,25 kilokalori. Untuk lemak dengan 30% TDE sama dengan 30% dikali 1.775 sama dengan 532,5 kilokalori. Untuk sarapan 20% dikali TDE sama dengan 20% dikali 1.775 dan hasilnya 355 kilokalori. Untuk snack pagi 15% dikali TDE sama dengan 15% dikali 1.775 sama dengan 266,25 kilokalori. Kemudian untuk makan siang 30% dikali TDE sama dengan 30% dikali 1.755 sama dengan 532,5 KKL. Untuk snack sore 10% dikali TDE sama dengan 10% dikali 1.775 sama dengan 1.770,5 kilokalori. Untuk makan malam 25% dikali TDE sama dengan 25% dikali 1.775 sama dengan 443,75 kilokalori. Baik, untuk selanjutnya ada rekomendasi makanan. Makanan yang boleh. Sumber protein. Ada ikan, daging, ayam tanpa kulit, telur, tempe, tahu oncom, kacang-kacangan, atau kacang hijau, kacang merah, dan kedelai. Untuk makanan yang dibatasi. Sumber hidrat arang, yaitu nasi, nasi tim, bubur, roti, gandum, pasta, jagung, kentang, ubi, dan talas, atau havermouth, sereal, mie, ketan, dan makaroni. Untuk makanan yang dihindari, gula pasir, gula merah, gula batu, madu. Kemudian masih di makanan yang boleh ada sayuran. Sayuran di sini ada kangkung, oyong, timun, tomat, labu, air, kembang kol, lobak sawi, seledri, terong, dan untuk buah-buahannya ada sari buah murni, maksudnya sari buah murni, jeruk, apel, pepaya, pir, jambu, belimbing, susu skim, atau rendah lemak. Untuk sumber lemak dalam jumlah terbatas, yaitu bentuk makanan yang mudah dicerna. Makanan terutama diolah dengan cara dipanggang, dikukus, di-stop, direbus, dan dibakar. Untuk makanan yang dibatasi dari sumber protein hewani tinggi lemak jenuh, yaitu kornet, sosis, sarden. Dan untuk sayurannya tersendiri ada bayam, bucin, daun melinjo, daun singkong, daun ketela, jagung muda, kaprik, kacang panjang. Dan untuk buah-buahan yang dibatasi, ada nanas, anggur, mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo. Dan makanan yang digoreng untuk yang dibatasi menggunakan santan yang kental. Untuk makanan yang dihindari
ada makanan atau minuman manis, yaitu abon, dendeng, cake, kue-kue manis, dodol, tart cheese, sirup, selai manis, coklat, permen, susu, kental manis, es krim. Untuk bumbunya sendiri yang harus dihindari yaitu kecap, saus tiram, buah-buahan yang manis, dan diawetkan, durian, nangka, manisan, buah, tape. Dan untuk minumannya tersendiri yang harus dihindari yaitu minuman yang mengandung alkohol. Lanjut, Mbak. Ya. Jika jumlah kebutuhan energi dalam sehari 1.775 kilokalori, maka menu makanan yang harus diberikan yaitu untuk jenis makanan pagi sebanyak 355 kilokalori. Untuk menunya kita bisa satu telur rebus ukuran sedang dengan jumlah kalori 68 kilokalori, satu iris roti panggang dengan kalori 70 kilokalori, dan 100 gram alpukat 160 kilokalori, dan juga 100 mili susu yang kalorinya 43 kilokalori dengan jumlah makanan pagi sebanyak 341 kilokalori. Untuk snack pagi, kita bisa menggunakan menu satu mangkuk selada dengan telur, tomat, dan wortel dengan berjumlah 47 kilokalori, telur 100 gram yogurt polos 63 kilokalori, 1 lembar roti tawar gandum 80 kilokalori, 3 buah kurma 70 kilokalori. Dengan begitu jumlah snack pagi 260 kilokalori. Untuk makan siang ada 100 gram nasi yang berjumlah 130 kilokalori, 100 gram ikan tongkol sama dengan 110 kilokalori, 1 mangkok brokoli kita dimasak 87 kilokalori, 100 ml jus jambu 130 kilokalori, 1 apel ukuran sedang sama dengan 72 kilokalori. Dengan itu jumlah makan siang 529 kilokalori. Untuk snack sore, 1 buah pisang ukuran sedang yang setara dengan 105 kilokalori, 100 gram yogurt polos 63 kilokalori. Dengan itu untuk snack sore setara dengan 168 kilokalori. Untuk makan malam 100 gram nasi merah, 1 mangkuk salad kubis atau kol, 125 ml susu. Untuk makan malam berjumlah setara dengan 443,9 kilokalori. Baik, mungkin hanya itu saja saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat dikembalikan kepada Mbak Vera. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 tentang kasus 1, dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.